and legend work is and legend work. Legend is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Termasuk salah satunya adalah Abdurrahman Baswedan yang tidak memiliki telepon dan akhirnya menggoncang panggung perpolitikan Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah, semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota, dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, banyak yang mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Kami yang berhutang budi, bukan Anda yang berhutang kepada saya. Tidak, ini adalah hutang budi yang kami tidak tahu bagaimana kita bisa melunasinya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan. Siapapun dia. Siapa dia ngomong sih? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Dan ini pelanggaran. Dari pilihan-pilihan yang ada, memang kalau saya pribadi, saya ngerasa Pak Anies. Dari beberapa ini memang harus saya akuin Pak Anies yang punya kemampuan, punya kapasitas. Dia buktikan pada saat dia kerja sebagai Gubernur DKI ya paling tidak. Dan kalau ini bisa di scale up ya, Jakarta 1 jadi Indonesia 1. Bangsa dan negara Indonesia itu lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dengan kesederhanaan, penuh pengorbanan. Kita ingat Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura. Kita ingat Muhammad Natsir pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Mereka memberikan pesan kepada generasi kita. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan relawannya dianggap karena ada situasi yang rawan. Dan hanya relawan yang bisa mengkondisikan, bukan jajaran Menteri Jokowi di kabinet. Bahkan para relawan diduga mendapatkan tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh menteri, seperti disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Police Satyo Purwanto. Belum pernah ada di era pemerintahan sebelumnya, Presiden seringkali membuat pertemuan dengan para pimpinan relawan pendukungnya di tempat kerjanya di Istana Negara. Ada beberapa analisis mengenai peristiwa tersebut, demikian ujar Setio kepada kantor berita politik RMOR pada Selasa 28 Agustus. Analisis pertama, kata Setio, memungkinkan ada situasi yang rawan dan Jokowi menganggap hanya berkoordinasi dengan para relawannya. Situasi tersebut paling aman disampaikan dan bukan kepada para menterinya. Kedua, lanjut Satyo, bisa diartikan kemungkinan bahwa menteri-menterinya sudah terlalu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi menghadapi dan menutupi persoalan perekonomian dan kerawanan potensi politik ke depan. Sehingga mungkin saja memberikan tugas khusus yang hanya bisa dilakukan oleh relawan, bukan untuk para menteri. Sebab beberapa waktu lalu beberapa kelompok relawan masih kedapatan berkampanye lanjutkan atau 3 periode, demikian paparnya. Nah, seandainya juga model begini tentu saja tidak bisa diberikan kepada menteri, demikian pungkas Satyo. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Pemilik Negara BUMN Said Didu menyoroti Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan sejumlah kelompok relawan atau loyalis di Istana Kepresidenan Bogor. Pada Jumat 29 Juli, hal tersebut dianggapi dan ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyindir Jokowi yang mengundang sejumlah loyalisnya untuk hadir. Said Didu memberikan sebutan untuk Jokowi soal pertemuan tersebut, Presiden Relawan Indonesia.
Presiden Relawan Indonesia. Demikian ucap Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu 30 Juli lalu. Kemudian Said Didu mengatakan bahwa Jokowi tidak malu-malu lagi dalam memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan politik pribadinya. Tidak malu-malu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi. Demikian imbuh Said Didu. Sementara itu, dari pemberitaan yang disertakan Said Didu, Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi Rambun Jajo, mengatakan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan itu tentang penentuan sikap menyebut Pilpres 2024. Yang penting juga disampaikan Presiden ke kita adalah menekankan sekali lagi tidak terpancing masuk dalam soal politik berkaitan dengan 2024. Demikian ungkap Rambun Jajo dikutip dari CNN. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga berharap para relawan fokus membantu pemerintah. Selain itu, Jokowi mengingatkan para relawan akan krisis ekonomi yang melanda dunia. Jokowi juga berharap besar bahwa para relawan menyuguhkan solusi-solusi untuk menjaga perekonomian Indonesia. Meminta kita semua untuk membantu tetap bersama-sama Presiden untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk bersiap-siap sembari juga mencoba memikirkan solusi secara bersama. Demikian ujar Rambun Jajo. Sebagai informasi, selain relawan buruh sahabat Jokowi yang datang, turut hadir juga sejumlah pimpinan organisasi relawan dan loyalis lain seperti Pisko Perjuangan Rakyat, Persatuan Nasional Aktivis 98, PENAP 98, Projo Aliansi Relawan Jokowi, dan lainnya. Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menyoroti kehadiran relawan Joko Widodo di Istana Bogor beberapa hari lalu. Para relawan ini memang diundang Presiden Jokowi untuk membahas sejumlah hal mulai dari persoalan di dalam negeri, kondisi politik dan ekonomi global. Namun berkumpulnya relawan itu apalagi di istana menuai beragam spekulasi maupun kritik terhadap Jokowi. Sebab melepas agenda itu, para relawan berencana menggelar musyawarah rakyat atau musyra. Atau ini adalah usaha membentuk cikal bakal nantinya berubah jadi partai politik yang dipimpin Pak Jokowi. Demikian ucapnya. Untuk diketahui, kelompok relawan Joko Widodo bakal menggelar musyawarah pada rakyat pada 27 Agustus 2022 nanti. Salah satu agendanya untuk mencari figur calon presiden yang diinginkan. Demikian pungkasnya.